adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang puisi. Apakah adik-adik tahu apa itu puisi? Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang mendaya gunakan bahasa sebagai medianya. Jadi adik-adik semua, puisi itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan puisi lama dan yang kedua ada yang disebut dengan puisi baru. Apakah adik-adik tahu semua perbedaan dari puisi lama dengan puisi baru? Untuk mengetahui lebih dalam, coba kita perhatikan contoh puisi lama dan contoh puisi baru berikut ini. Oke adik-adik semua, jadi setelah kita perhatikan bahwa puisi lama ini kita perhatikan terikat dengan berbagai aturan. Kita perhatikan dari bersaja A harus terdiri dari 4 baris, kemudian tidak ada penulis dari puisi tersebut. Sedangkan kalau puisi baru ini nama penulisnya ada, yaitu Chairil Anwar. Kemudian tidak terlalu terikat dengan aturan. Jadi puisi baru ini lebih ke bersifat bebas. Oke adik-adik semua, untuk lebih lanjut kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah puisi lama. Jenis puisi lama yang pertama adalah pantun. Pantun berasal dari Indonesia. Ciri-ciri pantun yang pertama terdiri dari 4 baris 1 bait, kemudian memiliki sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan 4 adalah isi. Bersajak AB, AB, dan yang terakhir adalah terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Contoh yang paling umum pantun adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu adalah salah satu contoh dari pantun. Jadi pantun ini identik nanti adanya sampiran dan isi ya adik-adik. Oke, jadi adik-adik semua, pantun memiliki beberapa variasi bentuk. Yang pertama ada yang disebut dengan pantun berkait atau seloka. Oke, jadi pantun seloka ini sama dengan pantun, hanya saja kalau pantun seloka ini bersajak A. Jadi pantun berkait ini terdiri dari beberapa bait. Jadi antara bait pertama sama bait kedua itu saling berkaitan, makanya sering disebut dengan pantun berkait. Dan tetap seperti pantun yang tadi, baris 1 dan 2 adalah sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi. Jadi adik-adik semua, jika pantun berkait ini, ingat saja baris kedua dan keempat diulangi lagi di bait berikutnya. Baris keduanya dan baris keempatnya diulangi lagi ke bait berikutnya. Jadi baris kedua ini menjadi baris pertama di bait kedua, sedangkan baris keempat diulangi lagi dengan ke baris ketiga. Oke, kita perhatikan contoh berikut ini. Sama-sama kita baca ya. Sarang Garuda di pohon beringin, buah kemuning di dalam puan, sepucuk surat dilayangkan angin, putih kunun sambutlah tuan. Oke, kita lihat baris keduanya. Buah kemuning di dalam puan. Oke, sama kan adik-adik? Dibawa dari Indragiri. Baris ketiga kita lihat, putih kuning sambutlah tuan, sambutlah dengan si tangan kiri. Jadi baris kedua dan baris keempat diulangi lagi ke baris pertama dan baris ketiga bait berikutnya. Oke, seperti itu kira-kira contoh dari seloka. Jadi seloka ini bersajak AA. Oke, next kita lanjut yang kedua,
adalah pantun kilat. Pantun kilat ini ciri-cirinya langsung ya adik-adik semua. Pantun kilat hanya terdiri dari 2 baris 1 bait bersajak A A. Oke. Contohnya ini. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Jadi kalau sudah kenyang perut pastilah senang hati kita kan adik-adik semua. Oke, next. Yang ketiga, contoh pantun yang ketiga adalah talibun. Jadi pantun talibun ini terdiri dari 6, 8, ataupun 10 baris dalam satu bait. Oke, kemudian talibun ini bersajak AB AB. Oke, ini dia contohnya. Jadi kalau misal 6 baris, maka sampirannya baris pertama 2 3, jadi adalah sampiran, 4 5 6 adalah isi. Kalau 8 baris kah? 1 2 3 4 adalah sampiran. Selanjutnya adalah isi kemudian sampai dengan 10. Oke, kita lihat contohnya ini. Kalau anak pergi ke pekan, yuk beli, belanak beli. Ikan panjang beli dahulu, itu adalah sampiran. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari sana, mencari. Induk semang, cari dahulu. Itu adalah bagian isi. Itu adalah contoh dari talibun ya adik-adik semua. Oke, itulah tadi 3 variasi pantun. Jadi pantun ini adik-adik identik dengan adanya sampiran dan isi. Oke. Next kita lanjut contoh puisi lama adalah syair. Syair ini adik-adik berasal dari Arab. Yuk kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, ada yang disebut dengan terdiri dari 4 baris 1 bait. Kemudian dia bersajak AA. Yang membedakan pantun dengan syair adalah baris 1 2 3 4 semuanya adalah isi ya. Contoh, ini ada contohnya. Dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu takkan habis dia untuk bekal sepanjang usia. Oke, itu dia contoh dari syair Ayadi. Yang ketiga adalah gurindam. Gurindam sering disebut dengan puisi nasihat karena isinya berupa nasihat-nasihat, ajaran-ajaran agama, pendidikan. Oke, langsung kita lihat contoh ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah terdiri dari 2 baris 1 bait. Baris pertama merupakan sebab dan baris kedua merupakan jawaban atau dugaan. Oke, ini dia contohnya. Kita baca sama-sama yuk. Ilmu itu jangan hanya dihafalkan, tetapi juga harus diamalkan. NN itu berarti bersajak AA. Oke, itulah dia jenis-jenis puisi lama adik-adik semua. Bisa juga ada mantra, itu juga termasuk jenis puisi lama. Masuklah kita ke yang kedua adalah puisi baru ya. Puisi baru seperti kita ketahui tadi contohnya adalah puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku. Itu adalah salah satu puisi baru. Kemudian jika adik-adik semua pun menulis puisi sekarang ini, itu adalah sudah salah satu contoh dari puisi baru. Jadi kita harus perhatikan ciri-ciri puisi baru ya. Walaupun bebas, tetap mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ciri-ciri puisi baru itu harus menggunakan makna konotasi. Jadi mengutamakan makna konotasi. Makna konotasi adalah makna kiasan. Fungsi dari makna kiasan ini adalah untuk memperindah kata-kata. Oke, contohnya senyumannya menggetarkan nadi-nadiku. Jadi bukan bahasa biasa, tetapi lebih ke kata-kata kiasan. Yang kedua, puisi harus mengandung
makna yang padat. Jadi harus penuh dengan makna ya adik-adik semua. Dan yang ketiga, puisi baru itu berbentuk monolog. Mono artinya satu arah aja, jadi tidak terjadi percakapan di situ ya, bukan seperti drama. Oke, yang terakhir, puisi baru itu berbentuk bait, bukan paragraf. Jadi kalau sudah paragraf berarti sudah teks dong, jadi atau cerita cerpen. Oke, jadi puisi baru itu lebih ke bait per bait. Oke, sekian dulu yang kakak sampaikan tentang puisi. Terima kasih.